Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kisruh kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat terus berlanjut. Menolak KLB Deli Serdang, hari Senin kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi sejumlah tempat untuk mengadukan persoalan ini. Antara lain ke kantor Kemenkumham, KPU, hingga menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Ketua DPD dari 34 provinsi mendatangi kantor Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. AHY menyerahkan laporan perbuatan melawan hukum atas penyelenggaraan KLB Deli Serdang. Laporan ini juga untuk menegaskan keabsahan kepengurusan Demokrat di bawah pimpinan AHY. 5 box berisi dokumen dan bukti pun diserahkan sebagai lampiran dari laporan itu. Usai dari kantor Kemenkumham, AHY dan jajarannya lanjut menyerahkan berkas yang sama ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam audiensi selama 1 jam bersama pimpinan dan komisioner, KPU menegaskan bahwa surat keterangan dan verifikasi Partai Demokrat yang ada di KPU masih mengakui jika AHY masih ketua Partai Demokrat. Tak sampai di situ. Setelah menemui jajaran pimpinan KPU, AHY kemudian mendatangi kantor Menko Polhukam dan bertemu langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Sore harinya, AHY kemudian kembali menggelar konferensi pers di hadapan awak media. Dalam konferensi pers itu, AHY menghadirkan rekaman pernyataan salah satu peserta KLB Deli Serdang yang mengaku hadir karena diiming-imingi uang dalam jumlah besar. Saya ikut karena diiming-imingi ini uang besar. 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi, akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Yang menjadi rancu dalam proses KLB ini yaitu pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum dalam proses KLB ini secara voting, ketika ditanya siapa yang akan dipercayakan untuk menjadi ketum, para peserta berteriak Pak Muldoko. Ditanya lagi siapa lagi yang bisa menjadi calon ketua umum, para peserta juga berteriak Pak Marzuki Ali. Dicatat oleh pimpinan sidang, dalam hal ini Pak Joni Allen. Setelah mendapatkan 2 nama untuk menjadi calon ketua umum, Pak Joni Allen langsung teriak ke peserta, yang mendukung Pak Muldoko mana? Semua berdiri, angkat tangan ke atas, ya kita pilih Pak Muldoko. Siapa yang memilih Pak Marzuki Ali? Berdiri lagi peserta, angkat tangan, kita pilih Pak Marzuki Ali. Tiba-tiba Pak Joni Allen langsung mengetuk palu bahwa yang terpilih ketua umum dalam kongres luar biasa ini adalah Pak Muldoko. Yang sementara Pak Muldoko ini tidak ada di tempat musyawarah, tidak ada di tempat KLB. Dalam pernyataan penutupnya, AHY menegaskan bahwa dirinya menghormati Muldoko sebagai sesama prajurit TNI. Terhadap KSP Muldoko, secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan beliau. Tapi jujur, yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Tetapi sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salahnya. Untuk itu, apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya. Sebagai mantan prajurit dan beliau mantan panglima, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier.
Liputan Kompas TV. Sementara itu, jajaran Demokrat di bawah kepemimpinan Muldoko diagendakan datang ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hari ini. Kedatangan Demokrat kubu KLB Deli Serdang ini disebut akan menyerahkan ADART partai yang baru hasil KLB Deli Serdang. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Diana Valencia dari kantor Kemenkumham, Jakarta. Diana, kapan jajaran Demokrat kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang akan datang dan benarkah akan membawa ADART yang baru? Ya, Juno, hingga siang ini memasuki sekitar pukul 12 kami masih menanti konfirmasi dari kubu Demokrat KLB Deli Serdang. Kapan sekiranya waktu kepastiannya akan datang ke kantor Kementerian Hukum dan juga HAM. Karena apabila kita berdasar pada konfirmasi kami pada kemarin malam kepada sejumlah inisiator KLB Deli Serdang, yakni Hengki Luntungan yang juga merupakan kader senior Partai Demokrat, yang menyebutkan rencananya memang hari ini akan datang. Tapi ketika kami konfirmasi pagi jelang siang tadi, ini kedatangannya masih dipertanyakan karena jam pastinya belum ada, dan meminta teman-teman media untuk datang di agenda konferensi pers yang diselenggarakan di salah satu restoran di Bilangan Kuningan sekitar pukul 2:30 siang nanti begitu. Sehingga hingga saat ini memang belum ada konfirmasi begitu, Juno. Dan tapi kalau misalnya KLB Demokrat kubu Deli Serdang ini belum diketahui kapan kepastian datang ke kantor Kemenkumham, lain halnya dengan kubu Demokrat AHY. Tadi juga Anda sempat menyebutkan bahwa kubu Agus Harimurti Yudhoyono ini sudah datang kemarin begitu ke kantor Kemenkumham dan menyebutkan dan menyatakan dan memberikan ada sekitar 10 berkas dan diberikan dalam 5 kontainer plastik yang isinya memang merupakan ADART partai, kronologis perpecahan ataupun konflik ini bisa terjadi sampai dengan bukti-bukti yang menyebutkan bahwa KLB Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang pada 5 Maret lalu ini tidak sah begitu. Setidaknya ada 3 alasan sebenarnya kenapa kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini datang ke kantor Kemenkumham dan menyebut bahwa KLB ini tidak sah begitu. Yang pertama, menurut ADART 2020, ini KLB ataupun Kongres Luar Biasa bisa diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh minimal 2/3 ketua DPD dan minimal setengah dari total ketua Dewan Pimpinan Cabang ataupun DPC. Serta jika ingin menyelenggarakan KLB maka harus mengantongi izin dari Majelis Tinggi Partai yang saat ini diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dari 3 ketentuan yang tercantum dalam ADART 2020, Kongres Luar Biasa di Deli Serdang ini tidak memenuhi 3 syarat tersebut. Sehingga kubu Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan bahwa ini tidak sah begitu. Dan juga ada pertentangan masalah jumlah. Kalau tadi disebutkan bahwa minimalnya harus ada setengah ketua DPC yang hadir. Kalau kubu seberang alias kubu Demokrat Deli Serdang ataupun bisa kita katakan kubu Muldoko begitu, mengklaim bahwa sudah ada 387 ketua DPC yang hadir. Ini artinya sudah lebih dari 75% ketua DPC yang hadir. Sementara kalau dari pernyataan kubu Agus Harimurti Yudhoyono ataupun AHY begitu, ini hanya 34 ketua DPC. Karena sisanya ini memang pernah menjabat sebagai ketua DPC, tapi ketika KLB ini berlangsung, ini sudah tidak menjabat lagi sebagai KLB, sehingga hanya 34 yang menjabat sebagai ketua DPC, sehingga hanya 7% begitu dari total ketua DPC, sehingga memang dinyatakan tidak sah. Perlu diketahui juga, Juno dan juga saudara, kasus ataupun konflik ini begitu bermula ketika Februari lalu, ketika anak pertama dari Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, ini menyebutkan adanya upaya pengambil alihan kekuasaan partai dan melibatkan sejumlah kader senior partai, mantan kader, sampai dengan 1 orang di lingkup kekuasaan istana begitu. Kemudian santer beredar dan puncaknya pada 5 Maret kemarin ketika tiba-tiba diselenggarakanlah Kongres Luar Biasa di Deli Serdang dan hasilnya ini memilih Muldoko. Dan informasinya hingga kini, Juno, belum ada kepastian kapan KLB Demokrat Deli Serdang ini akan hadir ataupun membawa ADART dan kepengurusan partai baru hasil KLB di Deli Serdang. Tapi yang pasti nantinya akan ada pernyataan yang disampaikan di agenda konferensi pers yang berlangsung di 2:30 mendatang. Kita tentu akan nantikan. Juno. Terima kasih atas laporan Anda terkait dengan kisruh internal Partai Demokrat antara kubu AHY dengan kubu Muldoko hasil KLB Deli Serdang. Informasinya siang hari ini kubu KLB Deli Serdang akan menyerahkan ADART ke Kemenkumham. Terima kasih rekan Diana Valencia dari Gedung Kemenkumham, Jakarta.